Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yodi Mauludin dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan membuat video tentang perencanaan pembangunan desa, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Dalam video ini saya akan menjelaskan rencana pembangunan yang ada di Desa Sigodorejo. Desa Sigodorejo ini berkecamatan di Sungai Litung, Kabupaten Jombang. Desa Sigodorejo sendiri termasuk desa agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Untuk mengetahui data terkait rencana pembangunan desa yang akan dilakukan oleh Lurah Desa atau Kepala Desa Sigodorejo, data tersebut saya kumpulkan dengan metode wawancara langsung dengan salah satu Kepala Desa Sigodorejo. Dan untuk membantu menjawab 4 metode yang akan saya gunakan, saya mengumpulkan data dibantu oleh partisipasi dari beberapa masyarakat dan pemuda Karang Taruna. Dan ini adalah salah satu wawancara secara langsung saya dengan Bapak Sanif selaku Kepala Desa dari Sigodorejo. Pada malam hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu kelurahan dari Desa Sigodorejo dengan Bapak Sanif. Ya Pak, saya mau nanya, untuk Desa Sigodorejo ini terbagi dari berapa dusun? Desa kami ini ada 7 dusun. Yang pertama dusun paling utara Selampisan, dusun Sigodorejo, dusun Banjarjo, dusun Pengalangan, dusun Kemiri, dusun Dungrejo, dan dusun Sangkrahan. Terus kemudian apa yang menjadi skala prioritas dalam rencana pembangunan Desa Sigodorejo saat ini, Pak? Yang jelas dalam pembangunan desa itu ada rohnya, yaitu ada RPJMDes-nya, rencana pembangunan 5 tahun ke depan. Nah, disitulah rencana-rencana kita yang strategis dimuat, sehingga tiap tahun kami mengadakan musdes LKP, kemudian musurbangdes untuk menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang. Dan salah kuncinya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik kesejahteraan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat kami. Terus kemudian seberapa besar pengaruh rencana pembangunan desa terhadap masyarakat sekitar Desa Sigodorejo ini? Sesuai dengan RPJMDes, insya Allah dan RKP kita dan hasil musurbangdes kita, itu pembangunan itu berdampak atau peningkatan pengaruh yang positif, pengaruh yang baik. Ini insya Allah semuanya kami sentuh, dan lagi semuanya, semua bidang kami sentuh betul berpengaruh pada taraf kehidupan masyarakat kami dalam segala bidang. Terus kemudian akses publik apa saja yang dibutuhkan masyarakat tapi belum ada di Desa Sigodorejo saat ini? Insya Allah kalau akses publik itu hampir semua ada, baik yang mencakup masalah teknologi tepat guna di berbagai kelompok masyarakat ini insya Allah sudah ada, dan teknologi informasi ini sudah, internet insya Allah sudah merata di masing-masing dusun. Ini terbukti dengan banyaknya warung-warung internet itu, apa jenenge, warung kopi internet. Nah, ini kan juga merupakan salah satu wifi, salah satu media, salah satu wadah anak-anak kami untuk nongkrong di situ. Dan juga di balai desa juga kami buka sepenuhnya lebar-lebar wifi kami, yang mungkin anak-anak mau nimbrung di situ atau mau menggunakan
jasa internet kami yang jelas kami tidak membatasi. Kami welcome untuk kepada teman-teman anak-anak kami untuk mengakses. Sekali lagi kami welcome untuk anak-anak muda kami dan semua yang untuk akses internet kepada yang ada di jaringan pemerintah desa. Terus yang terakhir, dalam rencana pembangunan yang akan dilakukan tentunya akan membawa dampak positif. Dampak positif tersebut itu dalam bentuk seperti apa? Yang jelas semua pembangunan itu kita mengarahkan ke dampak positif. Misal contoh jalan kita bangun, itu kan tujuannya apa? Peningkatan akses jalan demi untuk melancarkan ekonomi kita. Nah, itu kemudian untuk pembangunan yang bersifat keagamaan, yaitu misal ada pembangunan masjid, musola, ini kan juga peningkatan kesadaran masyarakat tentang agama. Kemudian di bidang kesehatan juga ada Poskesdes, juga ada kegiatan yang lain seperti posyandu, itu kan sangat menyentuh di masyarakat. Kita ini posyandu di Sukorejo ini banyak macam, itu posyandu lansia, posyandu remaja, posyandu balita. Ada 3 macam posyandu yang kami tangani, dan juga ada posbindu di balai desa, dan juga ada dasa wisma, dan juga ada taman posyandu. Ada 2 titik taman posyandu yang ada di desa kita ini. Dan kalau boleh tahu, masyarakat desa Sukorejo ini kayak apa, mayoritas dalam mempraktekkan dan terjun lapang ada 4 metode yang harus diperhatikan. Desa kita ini Berikut saya akan membahasnya lebih 60% itu lanjut. petani. Untuk metode yang pertama ada social mapping. Guru tani. Dengan metode social mapping kita dapat mengetahui interaksi sosial masyarakat di desa Sukorejo, dan dengan adanya peta desa kita dapat mengetahui akses-akses publik yang ada di desa Sukorejo. Untuk batas desa dari desa Sukorejo ini, dari utara berbatasan langsung dengan desa Sumombito, kemudian dari timur berbatasan dengan desa Kedung Papar dan desa Brudu, kemudian dari arah selatan berbatasan dengan desa Maras dan desa Sibani. Untuk dari arah barat berbatasan dengan Bakalan. Desa Sukorejo sendiri terdiri dari 7 dusun. Yang paling utara dusun Klampisan, kemudian dusun Sukorejo, dusun Banjarjo, dusun Pengalangan, dusun Kemiri, dusun Kedungrejo, dan dusun Sanggrohan. Di desa Sukorejo ini hubungan yang terjalin antar anggota masyarakatnya sangatlah akrab dan masih menerapkan sistem gotong royong. Dengan ciri-ciri tersebut, otomatis pola interaksi masyarakat di desa ini adalah termasuk solidaritas mekanik. Untuk akses publik yang sudah ada di Kecamatan Sumombito dan sering digunakan, ada satu pasar tradisional yang sebagai pusat perbelanjaan dari berbagai desa. Terus ada 2 Indomaret, 1 unit ATM, kantor pos, dan KUA. Dan dari segi kesehatan ada 1 puskesmas. Hasil dari wawancara saya dengan Bapak Sanip selaku Kepala Desa Sukorejo kemarin, untuk infrastruktur yang sudah ada di Desa Sukorejo saat ini yang dapat menunjang kegiatan perekonomian dan kesehatan dan pendidikan sebagai berikut. Untuk dari segi pendidikan ada 3 sekolahan. Yang pertama SD Negeri Sukorejo, yang kedua SMP Negeri 1 Sumombito, dan yang terakhir ada TPQ Al-Quran di Desa Sukorejo. Kemudian dari segi kesehatan ada 1 puskesdes.
untuk tempat pertemuan di desa ini ada 3 masjid dan 1 balai desa. Desa Sigodorejo adalah desa agraris, namun di desa tersebut ada beberapa industri pabrik kerupuk yang kemudian dimanfaatkan penduduk sekitar sebagai lapangan pekerjaan. Untuk sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan di desa ini adalah dari sektor pertanian. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sigodorejo kemarin, ada 60% masyarakat desa Sigodorejo bermata pencarian sebagai petani. Karena di desa ini di beberapa perbatasannya ada ladang sawah yang sangat luas. Kemudian ladang sawah tersebut sangat berpotensi bagi masyarakat desa Sigodorejo sebagai tempat sumber pekerjaannya. Dan untuk masyarakat yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan yang diinginkan di kota, rata-rata masyarakat tersebut akan lari ke sektor pertanian untuk menjadi sebagai petani. Metode yang ketiga adalah food basket. Metode ini digunakan untuk mengetahui pola konsumsi pada masyarakat daerah Sigodorejo. Setelah kita mengetahui pola konsumsi tersebut, kemudian kita akan dapat menyimpulkan pola ekonomi mikro rumah tangga yang ada di desa Sigodorejo saat ini. Nah, ini adalah salah satu cuplikan bentuk menentukan pola konsumsi masyarakat desa Sigodorejo. Metode ini menggunakan gambar sebagai media untuk membantu jika ada masyarakat yang buta huruf. Maka dengan gambar yang ditempel di kertas ini akan sangat membantu. Di sini saya menyiapkan beberapa bahan konsumsi yang sudah saya pilih sebelumnya, yang nantinya akan saya diskusikan dengan beberapa ibu rumah tangga yang ada di desa Sigodorejo. Dengan cara mengurutkan bahan konsumsi yang menjadi skala prioritas paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hasil dari diskusi dengan ibu rumah tangga tersebut, skala prioritasnya adalah lebih ke kebutuhan pangan. Yang pertama ada beras, kemudian ikan, gula, kemudian yang keempat, karena masa pandemi ini ibu rumah tangga tersebut memilih masker dan hand sanitizer untuk kebutuhannya. Yang kelima ada kecap sebagai kebutuhan memasak sehari-hari. Yang keenam susu untuk kebutuhan anak, kemudian susu untuk mencuci pakaian, terus sabun dan sikat gigi sebagai alat untuk membersihkan diri. Dan yang terakhir ada sangat yang digunakan mayoritas masyarakat tersebut untuk mencuci piring. Untuk metode yang terakhir adalah matrix scoring. Dengan metode ini bertujuan untuk melihat sistem sosial masyarakat desa dan untuk mengevaluasi permasalahan atau kebutuhan masyarakat desa Sigodorejo dalam sebuah skala dari yang paling penting sampai yang kurang penting. Di sini saya membuat skala 1 sampai 10. Hasil dari matrix scoring di masyarakat desa Sigodorejo ialah jika ada permasalahan yang akan menjadi sumber bantuan utamanya adalah saudaranya sendiri. Ya, sekian video dari saya. Jika ada salah kata maupun salah tindakan mohon dimaafkan.
Dan jangan lupa like, share, and comment.